Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Animolida Uli Rohmah, Ayu Veronica, Fani Oktavianis, Mita Dwi Rahayu, dan Tranandi Agam Sebodo. Kita di sini akan mempresentasikan tentang reologi dan viskositas. Untuk yang pertama, apa sih reologi itu? Reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat aliran zat cair atau deformasi zat padat. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai reologi. Dalam bidang farmasi, prinsip-prinsip reologi digunakan dalam pembuatan krim, emulsi, suspensi, lotion, pasta, penyalut tablet, dan lain-lain. Reologi meliputi pencampuran dan aliran bahan, pemasukan ke dalam wadah, pemindahan sebelum digunakan. Apakah dicapai dengan penuangan dari botol, pengeluaran dari tub, atau pelewatan dari sebuah jarum suntik. Reologi dari suatu produk tertentu dapat berkisar dalam konsistensi dari bentuk cair ke semi-solid hingga kepadatan. Dapat mempengaruhi penerimaan bagi pasien, stabilitas fisika farmasi, dan availabilitas biologis. Penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi ada 3, yaitu sistem Newton, sistem non-Newton, dan tipe aliran. Mengikuti hukum aliran Newton, aliran yang berhubungan antara besar tekanan dan kecepatan tekanan linier, sehingga pada suhu dan tekanan tertentu viskositasnya akan sama. Kesimpulan aliran Newton adalah aliran yang dapat mengalir mengikuti gravitasi bumi tanpa memerlukan energi. Sistem non-Newton. Sistem ini dipengaruhi oleh kecepatan tekanan dan besar tekanan. Jadi, bila sistem ini tidak diberikan tekanan, maka suatu sediaan tidak akan mengalir. Pada cairan non-Newton, shearing rate dan shearing stress tidak memiliki hubungan linear. Viskositasnya berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Tipe aliran non-Newton terjadi pada disperse heterogen antara cairan dan padatan seperti pada koloid emulsi dan suspensi. Sistem non-Newton memiliki 3 aliran. Yang pertama, aliran plastis, yang kedua, aliran pseudoplastis, yang ketiga, aliran dilatan. Yang pertama, aliran plastis disebut sebagai Bingham bodies. Kurva plastis tidak melewati titik 0,0 melainkan memotong sumbu shearing stress dikenal dengan harga yield atau yield value. Contoh, partikel terflokulasi pada suspensi, kemudian terbentuk struktur, kemudian adanya gaya van der Waals atau ikatan antar partikel, kemudian partikel terflokulasi pada suspensi, kemudian ikatan pecah, aliran padat terjadi. Untuk yang kedua, yaitu aliran pseudoplastis. Aliran ini melewati titik 0,0. Viskositasnya akan berkurang dengan meningkatnya rate of shear atau cairan menjadi encer. Yang ketiga yaitu aliran dilatan. Peningkatan daya hambat untuk mengalir dengan meningkatnya rate of shear. Volume meningkat dengan terjadinya shear disebut dilatan. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai viskositas. Viskositas adalah pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositasnya, akan semakin besar tahanannya. Seperti cairan sederhana atau biasa yang dapat diuraikan dalam istilah viskositas absolut. Pengertian lain dari viskositas adalah suatu pertanyaan tahanan untuk mengalir dari suatu sistem yang mendapatkan suatu tekanan. Semakin besar viskositas dari zat cair, maka semakin susah benda dapat bergerak di dalam zat cair tersebut. Cara menentukan viskositas dan reologi dari suatu zat, kita menggunakan alat yang dinamakan viskometer. Viskositas dapat mempengaruhi pembuatan sediaan farmasi. Contohnya, seperti sediaan suspensi, tidak boleh terlalu kental atau viskositasnya terlalu tinggi, sehingga menyebabkan distribusi zat aktifnya tidak merata pada seluruh cairan, dan akan mengalami kesulitan pada saat penuangan. Contoh lainnya pada sediaan mata, viskositas dinaikkan guna untuk menahan obat pada jaringan tersebut untuk menambah efektivitas terapinya.
Viskometer kapiler digunakan untuk menentukan laju aliran kuat kapiler. Pada viskositas, Ostwald yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Viskometer Hopler. Pada viskometer Hopler yang diukur waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak atau tinggi tertentu. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca karena gaya gravitasi benda yang jatuh melalui medium yang berviskositas dengan kecepatan yang besar sampai pada kecepatan yang maksimum. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga respirok sampel. Selanjutnya ada viskometer cup and bob. Prinsip kerja dari sampel ini digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah-tengah zat yang ditekan keluar memadat hingga ini disebut aliran sumbat. Viskometer cone and plate merupakan alat ukur kekentalan yang memberikan penelitian suatu instrumen yang canggih untuk menentukan secara rutin viskositas absolut cairan dalam volume sampel kecil. Cone and plate memberikan presisi yang diperlukan untuk mengembangkan data reologi lengkap. Untuk yang kedua yaitu semi solid dengan cara penyebaran dan peningkatan pada kulit, pemindahan dari wadah, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, dan yang terakhir yaitu dengan cara pelepasan obat dari basisnya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan reologi dalam bidang farmasi. Yang ketiga adalah padatan. Padatan meliputi aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul. Yang selanjutnya, pengemasan serbuk dan granul. Yang keempat atau yang terakhir adalah pemrosesan. Pemrosesan meliputi kapasitas produksi alat dan efisiensi dari pemrosesan tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip reologi juga digunakan untuk karakteristik produk sebuah sediaan farmasi sebagai penjamin mutu atau kualitas di setiap nomor batch-nya. Hal-hal yang mempengaruhi viskositas, yang pertama besar dan bentuk molekul, yang kedua viskositas cairan semakin berkurang dengan bertambahnya suhu tapi tidak cukup yang dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.